sekarang gue lagi bareng sama Aduk ini. Yoi. Nah, beliau ini nih yang kita tahu sebagai pelopor konslet nih di dunia Lovebird ya. Gimana nih ceritain dong awal-awal itu punya kepikiran nih bikin konslet biar boom di Indonesia nih. Jadi gini, sebelumnya bukan pelopor sih gua mah, tukang ngewadahin aja. Jadi teman-teman pelopornya kan banyak, ya kan. Embrionya mungkin di konsep itu ada Kusumo, ya kan, ada Preti atau AWW, ya kan. Cuma kesini kan orang di tahun 2018-2019 itu sering banget yang namanya kecot, ya kan, banyak bacot, ya kan. Betul. Disitulah banyak banget event-event yang terjadi keributan, terus dibubari, terus dihilangkan. Kata gue penggiat ya, jadi gue suka sama Lovebird. Kalau kayak gini terus siapa yang mau ngewadain? Betul. Yang lain udah didiskriminasi, ya udah. Gue inisiatif, ya udah gue bikin kopdar. Nah, jadi kopdar itu bukan ajang silaturahmi, ngopi bareng. Ya kan, percuma lu temanya silaturahmi, tapi ujung-ujungnya lu ngebacot di belakang ngegibah. Bener nggak? Betul. Kalau dengan segelas kopi, kita harus bisa mempersatukan. Nah, itu sih. Jalin silaturahmi dari kopi itu ya. Jadi gitu ya. Kopinya gitu. Lu mau ngegibah mau apa terserah kan, ngopi bareng gitu aja gue. Sampai akhirnya ya kan di tahun pertama masih sama, cuma agak sedikit diredam dalam artian anarkisnya ya kan, teriakan masih mungkin ya, emosionalnya masih. Di tahun kedua emosional udah mulai bagus ya kan, sampai akhirnya gue bisa membuktikan di tahun kedua naik ke tahun ketiga sekarang itu nggak ada yang namanya kelas Lovebird ribut lagi. Nggak ada yang namanya kelas Lovebird itu teriak lagi. Gue buktiin kita bisa. Dalam artian kalau misalnya ada event ya kan, boleh ada dijejerin dengan tangannya, ya bener. khusus Lovebird, khusus kicauan gitu kan. Bukan dalam artian dulu kan sempet wah. Ya pokoknya pemain Lovebird ya gitu ya. Nah sekarang sudah tidak seperti itu dan punya sistem baru yaitu dengan stopwatch. Ya jadi tingkat akurasinya ya kan itu lebih akurat gitu ya. Missnya itu 0, sekian detik. Ketika kita menjadi pengawas semuanya. Jadi yang jadi nama pengawas bukan cuma Aduki, tapi dibantu dengan peserta yang lainnya. Peserta yang lainnya kalau misalnya gantang di sini nggak percaya sama burung itu, dia boleh mendampingi juri yang lain. Diperbolehkan. Tapi pemilik burung ataupun tim maksimal 3. Penonton di luar ngapain ngeliatin? Kan cuma ngeliatin, bukan peserta. Kalau peserta boleh di dalam. Gitu. Makanya ketika orang stopwatchnya kurang gede, tahu gue stopwatch semuanya segede-gede gitu kan. Tapi kalau yang lebih gede timernya mungkin bisa mengganggu kinerja burung juga gitu. Jadi kalau orang yang penonton nggak ngelihat ya mohon maaf, karena yang melihat itu ya kan yang peserta melihat akurasinya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berani tiket-tiket mahal. Ada peserta yang gue nggak mau datang deh kalau nggak tiket sejuta. Tapi ada nggak ya kedepannya itu nanti buat event gelaran untuk event mungkin sekelas nasional gitu, mungkin se-Asia gitu, untuk event yang lebih besar gitu. Dibilang nasional itu kan tergantung dari peserta yang datang. Ya. Ketika peserta itu ya kan datang dari luar daerah disebut eventnya event nasional. Betul. Tapi di event di event lomba itu biasanya dikategorikan nasional itu dari harga tiket. Nah, harga tiket itu ya mungkin udah berjalan. Tapi yang target gua saat ini adalah bukan event nasionalnya. Event nasional sudah tercapai, event kolosalnya. Jadi khusus kayak ya Piala Dunia Lovebird. Nah, itu adanya nanti di Candi Borobudur 2 lapangan. Kasih bocoran dikit ini. Nanti konsepnya seperti apa nanti Piala Borobudur itu? Di Borobudur itu temanya gitu adalah kopdar nasional. Ya, kopdar konsep nasional Cup 1. Itu rencana 2 lapangan dan ada yang namanya kelas kasta tertingginya itu Lovebird terbaik di Indonesia. Ya. Dan itu harus dia itu kan kalau biasanya gantung juara, disebutnya kan hoki-hokian. Ini enggak, jadi dia harus menyelesaikan 4 kali gantang, 1 burung nggak boleh digantiin. Jadi misalnya kan ada contoh misalnya ada Lovebird Yakin, ada Lovebird siapa lagi Candi Putri, ya kan, ada Lovebird Brotoseno, ada SE, Bimo dan lain sebagainya ya kan. Dia harus juara terbanyak. Misalnya sesi pertama Candi Putri juara 1, juara kedua
si Bimo misalnya kan, Sandi Putrinya kedua. Ya, tadi kan ini kejar-kejaran 1-2-nya ya kan. Di ketiga dia harus juara lagi. Intinya dia mengumpulkan poin siapa yang terbanyak, itulah yang juara satu, juara utamanya. Jadi bukan ditentukan 1 kali gantang, dia harus 4 kali. 4 kali gantang. Nah, karena kan burung itu dia harus dites dengan 4 kali. Gitu. Rencananya mau 5, cuma lagi kalau 5 gue yang jadi masalah itu nanti ketika 5 itu mengulur waktu, jadi 4 aja cukup gitu. Nah, ini Aduki sendiri kan udah sukses nih ya dengan Kopda sering mengadakan Kopda Konslet nih. Ada nggak sih pakem-pakem penjurian khusus gitu dari Aduki sendiri? Kalau gue nggak ada. Intinya cuma sistem menggunakan stopwatch. Jadi kayak logikanya ya stopwatch itu adalah kita kayak balapan. Ada start, ada akhir, ya kan? Start, akhir, dan dihitung kalkulasinya, gitu aja. Kalau misalnya pakem kita serahkan dari IO masing-masing. Misalnya gue lagi menggandeng atau kerjasama dengan BNR ya, pakainya pakai BNR. Mau nggak mau, pakemnya. Gitu. Nah, untuk pakai sticknya. Tapi kalau pakai stopwatch hampir semuanya sama, karena kan yang dihitung adalah apa? Jumlah ya, waktu durasinya. Total durasi. Oke, ini kan tadi udah cerita bagaimana tadi awal menjadi konslet ini ya. Nah, untuk harapan kedepannya nih ya untuk para teman-teman Lovebird ini ya. Harapan gua pertahankan yang pertama, yang keduanya kita lebih meningkatkan kualitas, karena baik lagi banyak banget burung-burung kadang-kadang mutus-mutus, tapi dia tidak menyadari bahwa itu mutus-mutus, pengennya di poin terus ya kan. Kita harus tahu bahwasanya semakin tua ya akan penurunan kualitas gitu kan. Nah, jadi ya saran dari gua, ayo ningkatin kualitas dengan apa? Dengan kita mencetak lagi, melatih lagi, ya kan, memproses lagi, itu semuanya. Jadi tanpa adanya proses tidak ada lomba. Betul. Lomba itu hanya fasilitator, ya buat penghobi yang ngerawat di rumah, di gantangan kita tempur. Nah, teman-teman, itu tadi kita obrolan singkat dengan Aduk ini. Salah seorang pemain sukses juga nih dari kata sukses itu bukan kan gua banyak duit, bukan. Sukses itu dalam artian gini ya, berhasil lah ya. Nah, itu. Berhasil ketika bikin event di gelaran ini. Enggak semuanya berhasil juga sih, cuma ya banyak PR yang harus dibenahi. Iya, maksudnya sambil berjalan, tapi kan untuk brand. Enak gua kalau disebut sukses brand Konslet itu kan udah sekarang identik dengan Aduki loh. Iya. Brand Konslet itu, nah itulah saya bilang itu salah satu orang yang sukses itu membuat brand itu menjadi dikenal banyak orang. Amin. Oke. Sukses terus ya. Amin. Selain ini ada channel YouTube juga ya? Ada. Ada banyak sih channelnya, cuma yang familiar Aduki. Yang lain kan cuma media informasi aja. Oke, siap. Sukses terus ya. Amin. Gua Aduki, gua mau ngasih tahu buat kalian ya, dunia Lovebird, dunia kicau, dunia lomba akan lebih berwarna kalau kalian subscribe channel Warna Media. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.